Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pagi ini kita kembali boleh ada di hadirat Tuhan untuk kita mencari wajah Tuhan dan menikmati hadirat-Nya, bergaul dengan Tuhan, baik lewat puji-pujian penyembahan kita maupun doa kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Saudara, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan melihat, saudara, yang pertama kita akan melihat di dalam kitab Roma, ya. Kita lihat Roma pasal yang ke-10, saudara. Ayat yang ke-10 dan ke-11. Roma 10 ayat 10 dan 11. Kita baca bersama, saudara. Roma 10 ayat 10 dan 11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Garis bawahi, saudara, dibenarkan, diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kita baca sekali lagi, saudara, ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara, pagi ini saya akan berbicara tentang satu tema, yaitu the power of declaration. Ya. Kekuatan daripada deklarasi. Jangan dibuang airnya itu sih, bisa itu. Saudara, kita melihat di dalam firman ini, ya, kekuatan deklarasi itu ternyata sangat-sangat dahsyat. Tetapi saudara, sebelum kita mempraktekkan deklarasi dan kita mengalami kedahsyatan daripada kekuatan kuasa deklarasi itu, yang bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada dalam hidup kita, dan yang membuat mujizat dan terobosan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengerti bagaimana hukum rohani, hukum Tuhan itu bekerja. Ini sangat penting, saudara. Kenapa? Kalau kita tidak ngerti tatanan hukum Tuhan ini bekerja, maka apa yang kita deklarasikan itu akan menjadi satu pembuangan energi yang percuma, saudara. Saudara, setiap kita dalam hidup ini punya masalah, punya pergumulan. Dan tentu untuk setiap masalah pergumulan apapun yang kita hadapi, entah itu masalah rumah tangga, masalah anak, masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, masalah apa sajalah. Tentu saudara, kita rindu agar kita boleh mengalami kemenangan. Ya, kita betul-betul boleh selesai dengan masalah itu dan kita benar-benar boleh mengalami satu kemenangan yang daripada Tuhan. Nah, saudara, untuk kita mengalami satu kemenangan daripada Tuhan, itu saudara, kita harus, saudara, mengalami terlebih dahulu kemenangan atas masalah kita itu di hadapan Tuhan. Mungkin saudara tanya, di hadapan Tuhan seperti apa, Pak? Yaitu kemenangan atas masalah kita terima lebih dulu di hadapan Tuhan melalui apa? Melalui doa kita. Ini penting sekali. Sehingga pada waktu kita mulai mendeklarasikan kemenangan yang Tuhan sudah kasih itu tinggal eksekusinya, saudara. Jadi sebelum kita mendeklarasikan, kita harus yakinkan diri kita dulu bahwa apa? Bahwa terhadap masalah itu Tuhan memang sudah kasih kemenangan buat kita. Ini yang kita harus betul-betul yakini dulu. Nah, mungkin saudara berpikir, kalau gitu gimana?
saudara, kita harus tahu ya, untuk setiap masalah-masalah yang kita hadapi, tentu dalam firman ada jawaban. Kita harus tahu apa kehendak Tuhan untuk masalah yang kita hadapi itu. Saya kasih gambaran saudara, saya kasih contoh. Misalnya saudara dan saya misalnya punya masalah dalam ekonomi keuangan. Katakanlah kita mengalami yang namanya kekurangan. Katakanlah kita mengalami yang namanya kondisi minus. Saudara, saya mau tanya, dalam firman Tuhan, kalau sehubungan dengan masalah ekonomi keuangan, Tuhan janji apa? Kita sebagai anak Tuhan, apakah Tuhan merestui, Tuhan senang kita kekurangan, miskin, atau Tuhan mau kita diberkati? Atau Tuhan mau kita berlimpah? Ya. Ini kita perlu tahu dulu gitu loh. Karena apa saudara? Segala hal yang kita minta kepada Tuhan, itu benar-benar harus ada dalam firman. Harus sesuai dengan prinsip firman. Kita tahu dalam hal ekonomi keuangan, ya, Tuhan tidak berjanji kasih kita kaya raya, saudara. Bahwa kita semua harus kaya raya, itu tidak ada, saudara. Tuhan janji kasih kelimpahan, iya. Tetapi paling minim, saudara, Tuhan janji kasih kita apa? Kecukupan. Makanya Rasul Paulus dalam suratnya dia katakan, asal ada makan, cukuplah. Standar paling minim yang Tuhan kasih kepada saudara dan saya dalam hal keuangan adalah apa? Kecukupan. Di dalam keuangan untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita. Kalau sudah tanya kebutuhan apa Pak? Ya tentu untuk kebutuhan kita saudara setiap hari, setiap bulannya. Kita butuh keuangan untuk makan minum hari-hari ini. Di tengah krisis. Kita butuh keuangan untuk membeli bayar listrik, membeli pulsa, mungkin menguliakan anak dan sebagainya. Itu Tuhan kasih saudara. Nah, untuk hal-hal yang betul-betul menjadi kebutuhan kita, karena itu sudah janji Tuhan dan itu sudah tertulis jelas dalam firman, maka saudara kita harus punya keyakinan, punya iman untuk hal-hal itu, bahwa Tuhan akan cukupkan. Karena itu saudara dalam Mazmur 23, di sana dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu bicara hubungan kita dengan Tuhan, di mana Tuhan sebagai gembala, kita sebagai domba. Ya, domba itu butuh apa? Butuh rumput. Nah, gembala itu akan tuntun dombanya, saudara, itu ke padang rumput. Karena domba itu kebutuhannya rumput. Ya. Nah, itu janji Tuhan buat kita dalam hal kebutuhan. Tuhan akan cukupkan. Bahkan akan memberi kita kelimpahan. Jadi saudara, boleh enggak kita orang Kristen miskin? Boleh enggak kita orang Kristen kekurangan? Ya enggak boleh. Itu enggak sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan sama sekali tidak bisa dimuliakan kalau kita hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Hanya kalau kita hidup dalam kecukupan bahkan kelimpahan, Tuhan bisa dipermuliakan melalui semua ini. Bagaimana kita mau melayani, bagaimana kita mendoakan orang yang miskin supaya diberkati kalau kita sendiri miskin, kalau kita sendiri kekurangan. Ya bisa diketawain orang saudara ya. Ada satu orang bapak saudara, saya sampai ketawa juga ya. Bapak ini memang lagi susah, lagi nggak kerjaan, lagi sulit lah keuangan. Dan maaf aja ada satu orang hamba Tuhan itu mau doain dia gitu loh, supaya Tuhan berkati. Sedangkan hamba Tuhan ini kekurangan juga gitu loh. Mau makan aja sulit.
Ya, orang ini tidak ngomong langsung gitu loh ke hamba Tuhannya, tapi dia bilang gini, ya, Pak, gimana saya mau minta dia doain saya bisa sejahtera? Oh, saya diajak kekurangan, mau doain saya yang kekurangan, lebih baik gue doa sendiri. Gimana mau minta doain dia sendiri kekurangan, mau doain saya, lebih baik gue doa sendiri kan lebih baik. Jangan sampai saya sudah kekurangan masih ketularan kekurangan dari dia lagi, ya. Saya sudah susah malah ketransfer kemiskinan dari dia lagi, ya. Nah, itu saudara seperti itu, ya. Nah, ini sudah janji Tuhan, saudara. Nah, kalau sudah janji Tuhan, saudara, menyangkut kebutuhan hidup kita, makan, minum, untuk kebutuhan kita bayar kuliah anak, atau kebutuhan kita untuk segala hal-hal yang sifatnya primer, itu saudara sudah pasti 100%, 1000% Tuhan pasti kasih. Nah, kalau ini ada dalam firman, kita saudara harus punya satu keyakinan, dan kita tinggal melangkah kepada apa? Kita melangkah kepada yang namanya deklarasi. Karena di sini dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan apa? Dibenarkan. Jadi kalau kita benar-benar sudah percaya bahwa kebutuhan hidup keuangan kita, kebutuhan primer kita, ya Tuhan kasih, kita tinggal apa, saudara? Kita tinggal percaya itu. Kita percaya bahwa kebutuhan keuangan kita primer, ya, untuk kebutuhan kita setiap hari, setiap bulan, Tuhan sudah kasih. Nah, kalau kita percaya, dikatakan kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita nggak percaya, kita ragu, kita bimbang, ya sudah, kita di hadapan Tuhan apa? Ya nggak benar. Tapi kalau kita percaya bahwa janji kebutuhan kita Tuhan kasih, kita di hadapan Tuhan dibenarkan loh, saudara. Tapi apa cukup saudara kita percaya, oh Tuhan aku percaya, ya, bahwa Engkau cukupkan kebutuhanku. Tapi kita cuman bicara di dalam batin, ya, kita cuma ngomong di batin kita, di hati kita. Tidak bisa, saudara. Di sini dikatakan dan dengan mulut orang mengaku dan apa? Diselamatkan. Itu yang namanya deklarasi. Jadi kita tidak cukup percaya di dalam hati, tapi kita harus mendeklarasikan. Makanya dikatakan dengan mulut orang mengaku, berarti apa? Mendeklarasikan. Jadi kita harus deklarasikan seperti apa? Tuhan, aku percaya. Kita bersuara, saudara. Aku percaya, Tuhan. Segala kebutuhan keuangan saya, misalnya sebulan saudara butuh 5 juta atau 10 juta atau 20 juta. Saudara kata, aku percaya Tuhan. Kebutuhan keuanganku, keluargaku setiap bulan 5 juta Tuhan kasih, Tuhan cukupkan. Aku percaya Tuhan. Kebutuhan keuangan keluargaku 10 juta tiap bulan Tuhan cukupkan. Aku percaya Tuhan. Kebutuhan keuanganku, keluargaku 20 juta setiap bulan Tuhan cukupkan. Maka itu yang jadi. Itu yang dikatakan dan dengan mulut orang mengaku dan apa? Diselamatkan. Jadi apa yang kita perkataan itu benar-benar terjadi, saudara. Itulah kedahsyatan kuasa daripada deklarasi. Tetapi saya katakan deklarasi ini akan punya kekuatan yang dahsyat kalau kita sudah menangkan itu di hadapan Tuhan di dalam doa. Kalau kita betul-betul sudah menangkan itu di dalam iman kita, karena itu ada janji Tuhan. Seperti saya contohkan masalah kebutuhan kita. Seperti saudara masalah-masalah yang kita hadapi, yang sudah menaun, yang kita sudah doa puasa, yang nggak ada jawaban. Yang mungkin kita juga sudah berusaha, tetap jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Kadang-kadang saudara kita ini mengalami nasib, saudara, kita dimusuhi, tidak disenangi oleh saudara-saudara kita. Padahal kita tidak bikin jahat dengan mereka. Padahal mereka kita kasih, mungkin kita doain. Tapi mereka selalu salah paham dengan kita, negatif dengan kita, dan kesannya memusuhi. Sehingga kita seperti jadi anak apa? Jadi anak, ya, anak tiri di tengah-tengah saudara keluarga kita. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Yusuf ditolak di antara saudara-saudaranya. Nah, ini kadang-kadang masalah yang dihadapi oleh pribadi-pribadi di tengah keluarganya. Tidak disenangi, dimusuhi, disalahpahami. Padahal
kita tidak berbuat jahat ke mereka. Kita bahkan berbuat baik. Nah, hal-hal seperti ini, saudara. Kadang-kadang juga kita mengalami masalah seperti saya katakan, kita usaha gagal melulu, jatuh bangkrut, atau ditipu dan bolak-balik. Nah, yang lalu, saudara, pada hari Sabtu, kita semua sudah membawa masalah-masalah saudara dan saya ini, tim yang ada di Menara Doa Segala Bangsa ini, ke dalam tahta pengadilan kasih karunia Tuhan. Dan kita bersyukur, saudara, bahwa pada hari Sabtu itu, ya, semua masalah-masalah saudara yang saudara sudah japri ke saya sudah data semua, saya susun semua satu persatu, dan juga yang menjadi akar masalah baik dari pribadi saudara maupun leluhur dari garis papa dan mama, sudah. Hanya semua kita hari Sabtu kemarin kita sudah bawa itu, ya, ke dalam tahta kasih karunia Tuhan, ke dalam sidang ilahi Tuhan. Dan kita bersyukur, saudara, bahwa ada begitu banyak penyataan yang kita terima di antara kita, bahwa apa? Tetelestai, sudah selesai. Artinya apa, saudara? Untuk masalah pergumulan apapun yang kita sudah bawa ke sidang Tuhan, di alam roh, Tuhan apa? Tuhan sudah kasih kemenangan buat saudara dan saya. Termasuk masalah-masalah saya pribadi. Tuhan sudah kasih kemenangan buat setiap kita yang sudah mempercayakan kepada kita untuk membawa masalah-masalah saudara itu ke dalam sidang tahta kasih karunia Tuhan. Nah, kalau saudara kita sudah bawa semua kepada Tuhan dan kita semua sudah mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Karena saya lihat luar biasa ya penyataan Tuhan yang kita terima sesudah kita mengadakan sidang ilahi Tuhan itu ternyata sangat lengkap. Ya, di mana ada yang lihat seperti dengar satu suara, seperti ada banyak orang kayak menuduh gini-gini, itu gambaran daripada setan. Ada juga yang melihat Tuhan seperti hadir dalam sidang itu dan tersenyum kepada kita. Ya, dan ada juga yang dengar suara berkata sudah selesai, tetelestai, sudah selesai. Ya, saya sendiri melihat seperti Bapa di surga, Tuhan seperti kayak di ruang sidang, dia ambil palu. Biasanya hakim kalau memutuskan perkara kan dia akan ketok palu. Ya, itu saya lihat seperti itu. Ya, Tuhan ambil palu dan memetuk. Ya, memberikan apa? Kemenangan buat kita. Nah, saudara, follow up-nya seperti apa? Itu berarti saudara dan saya untuk masalah-masalah yang kita bawa ke dalam pengadilan Tuhan, sidang ilahi Tuhan, itu di dalam alam roh kita sudah menangkan itu masalah kita. Di dalam doa kita melalui sidang ilahi Tuhan yang kita hadiri. Kita sudah menang, saudara. Karena itu follow up selanjutnya apa yang kita harus buat? Yaitu kita harus mendeklarasikan kemenangan yang kita sudah terima dalam sidang ilahi Tuhan itu. Kita mulai memperkatakan itu. Tuhan, aku percaya Tuhan. Masalah rumahku yang aku jual bertahun-tahun. Masalah tanahku yang aku berjual bertahun-tahun yang gak laku-laku. Aku percaya Tuhan sudah laku. Kenapa? Kalau dalam pengadilan Tuhan sudah diputuskan, Tuhan menerima permohonan kita, Tuhan memberikan kemenangan buat kita, itu langsung saudara eksekusi jalan. Sama saja di dalam pengadilan dunia, begitu sudah diputuskan dan sudah inkrah saudara, itu eksekusi jalan. Ya. Itu di alam roh juga sama. Itu malaikat-malaikat Tuhan itu akan bekerja untuk mengeksekusi apa yang sudah diputuskan oleh Tuhan di dalam pengadilan Tuhan untuk masalah kita. Kita lihat saudara di dalam Mazmur saudara ya. Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan apa? Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan apa? Mendengarkan suara firman-Nya. Amin, amin, haleluya. Inilah malaikat-malaikat Tuhan, saudara,
yang bertugas mengeksekusi apa yang Tuhan sudah putuskan dalam pengadilan Tuhan. Tuhan kasih kemenangan kepada Pak Benyamin, Tuhan kasih kemenangan kepada Bu Lamria, Tuhan kasih kemenangan Pak Abraham Setiawan dan semua. Begitu Tuhan sudah kasih kemenangan buat kita, itu malaikat Tuhan itu langsung eksekusi, saudara. Amin. Amin. Di situ dikatakan malaikat Tuhan itu sebagai pahlawan yang perkasa itu akan langsung apa? Melaksanakan firman. Dengan apa? Mendengarkan suara firman Tuhan. Jadi yang kita berdeklarasikan sekarang apa? Kalau itu menyangkut bisnis, Tuhan, aku percaya bisnisku terbuka jalan. Amen. Aku percaya Tuhan berikan saya bisnis yang baru, usaha yang baru. Aku percaya Tuhan terobosan terjadi. Amin. Aku mendapatkan bisnis-bisnis yang baru daripada Tuhan. Aku percaya aku mendapatkan berkat income yang besar daripada Tuhan. Saudara, kekuatan deklarasi itulah, saudara, yang akan membuat yang tidak ada jadi ada. Yang belum kita lihat dengan mata jasmani, itu menjadi ada. Itulah, saudara, deklarasi itulah yang menjadikan janji Tuhan, kemenangan daripada Tuhan yang kita sudah terima, itu jadi nyata kita terima. Kita alami, saudara. Karena apa, saudara? Kita lihat, saudara, dalam firman dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Ya. 2 Korintus pasal 4 di situ dikatakan, saya akan baca ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga apa? Berkata-kata. Jadi saudara, kalau saudara dan saya percaya bahwa saudara dan saya sudah dikasih kemenangan oleh Tuhan terhadap masalah-masalah yang kita hadapi, karena itu ada dalam janji firman, dan juga kita sudah memenangkan itu di dalam doa, termasuk melalui pengadilan Tuhan. Sekarang waktunya apa? Waktunya kita memfollow up dengan apa? Kita memperkatakan itu. Tuhan katakan, kalau kamu percaya Tuhan sudah kasih kemenangan, ya sekarang kamu berkata-kata dong. Kamu deklarasikan itu sesuai dengan apa? Iman kita. Ya, kita jangan apa? Kita jangan diam. Ya, kita jangan hanya diam dan umpeti di hati bahwa kita sudah percaya Tuhan kasih kemenangan. Tidak bisa, saudara. Kita harus bersuara, keluarkan, perkatakan, deklarasikan, saya sudah menang. Amin. Saya percaya saya mendapat ganti rumah yang baru di Tangerang ini. Dengan keuangan. Saya percaya rumah saya yang di Surabaya tidak ada yang ambil. Saya mendapat ganti yang baru di Tangerang dengan keuangan. Jadi perkatakan. Dan saudara, memang saya mau katakan ya, deklarasi itu benar-benar dahsyat. Yang penting itu betul-betul berdasar iman kepada firman akan janji Tuhan. Dan juga yang kedua, karena kita sudah memenangkan itu dalam doa. Saudara, saya ingat dulu ya, pada waktu saya sudah menikah dengan istri saya, kita mau beli rumah, saudara. Duitnya nggak cukup. Tapi saya percaya janji firman apa? Tuhan kasih kebutuhan kita kan? Berarti termasuk apa? Rumah. Saya ngomongnya sederhana. Tuhan, saya percaya Tuhan kasih saya rumah. Nggak apa-apa deh Tuhan, biar rumahnya ada setan, nggak apa-apa. Yang penting rumahnya ukurannya besar, sekitar 200 meter. Ya, sesuai dengan keuangan kita. Ada setannya nggak apa-apa Tuhan. Nanti saya usir dah setannya. Saudara, apa yang terjadi? Itu jadi sungguhan, saudara. Tiba-tiba waktu itu saya ingat saya buka surat kabar itu sekitar tahun 93. Ya. Saya buka surat kabar, saya kaget, saya lihat. Loh. Ya.
ini kok ada rumah dijual, saya lihat kok harganya miring. Sudah, saudaranya kita beli. Jadi sesuai dengan apa yang saya perkatakan, minta rumah sekitar 200 meter, saya dapat rumah 187 meter. Lengkap dengan setan-setannya. Karena saya ngomong biar ada setan tidak apa-apa. Ya memang benar lengkap dengan setan-setannya, saudara. Ya. Jadi perkataan itu, saudara, itu tidak main-main, saudara. Amin. Karena Amin. itu dalam Bilangan 14 ayat 28 yang kita hafalkan sebagai hafalan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Amin. Amin. Saya ingat lagi kejadian, saudara. Saya bosan tinggal rumah. Saya kepingin punya ruko di Surabaya. Saya berharap jadi saya bisa punya ruko 3 lantai, saya tinggal di atas. Biarlah di bawah itu kita bikin persekutuan, ibadah, ya. Saudara, kalau secara logika, saya lihat uang di saya nggak bisa buat beli ruko. Gimana cerita beli ruko? Terlalu jauh lah uangnya. Tapi saya percaya yang saya minta ini sesuai kehendak Tuhan. Nah itulah poinnya. Saya percaya sesuai kehendak Tuhan karena lebih praktis buat kita. Ini ruko 3 lantai, saya tinggal di atas, di bawah bikin persekutuan. Apa yang saya buat? Saya mengambil langkah iman, saudara. Saya cari ruko. Ketemu. Pertama nggak ketemu, saudara. Harganya selangit semua, nggak sesuai dengan keuangan yang ada. Tapi saya, saudara, melangkah. Karena kan bagian kita kan kerjain aja kan. Melangkah ya apa? Bagian kita nyari ya saya cari. Cari, saudara. Nggak taunya, saudara. Benar, saudara. Ketemu di satu komplek ruko memang lebih kecil ukurannya. Ya. Uang saya gimana? Uang saya memang agak kurang, tapi tidak kurang banyak gitu loh. Kalau beli ruko itu. Jadi nggak, saudara? Jadi. Karena saya perkatakan. Aku percaya Tuhan kasih ruko 3 lantai. Di atas buat tempat tinggal, di bawah buat persekutuan, buat ibadah. Tuhan kasih nggak? Jadi. Itu, saudara, kekuatan daripada yang namanya deklarasi yang kita sudah baca dalam firman. Ya. Karena di sini dikatakan oleh firman. Satu ayat lagi kita buka, saudara, dalam 2 Korintus pasal 1. Ayat yang ke-18 dan 19. 2 Korintus pasal 1 ayat 18 dan 19. Silakan Pak Benyamin tolong baca. 2 Korintus pasal 1 ayat 18 dan 19 firman Tuhan, demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Ayat 20. Amen. Sambung. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bagi Kristus adalah apa? Ya, bagi semua janji Allah. Jadi kalau sudah menyangkut janji Tuhan buat kita, Tuhan Yesus selalu jawab apa? Ya, saudara. Amin, amin. Karena itu, saudara, lewat firman ini, Tuhan ingin mau sampaikan pesan kepada kita pagi ini. Terhadap masalah-masalah yang kita sudah bawa ke sidang ilahi Tuhan, saudara dan saya sudah dikasih kemenangan. Terhadap janji Tuhan dalam firman, kita imani, kita yakini itu, kalau itu memang ada janji, seperti menyangkut kebutuhan hidup, kita yakini bahwa Tuhan sudah kasih kemenangan. Terhadap masalah apapun yang kita sudah bawa di dalam doa, dan kita yakin Tuhan sudah kasih kemenangan, itu tinggal apa, saudara?
Tinggal sekarang kita mendeklarasikan itu. Karena kalau Tuhan sudah bicara ya, itu waktunya kita mulai deklarasikan, kita mulai perkatakan itu, sampai kita lihat itu jadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kemenangan itu kan di tangan Tuhan kok. Kalau Tuhan kasih, kita tinggal apa? Tinggal santai aja. Tinggal memperkatakan aja, saudara. Sampai kita lihat itu betul-betul terjadi dan kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi ini sangat penting buat kita, ya. Jadi saudara, follow up-nya bagaimana supaya janji Tuhan jadi kenyataan dalam hidup kita, yaitu deklarasi. Ya. Jadi apa yang mendasarkan kita deklarasi kemenangan kita? Karena Tuhan sudah kasih kemenangan itu kepada kita. Yang pertama, karena kita meyakini itu sudah ada dalam firman janji Tuhan itu. Kedua, karena kita sudah menerima kemenangan itu di dalam doa kita. Mungkin Tuhan sudah berbicara kepada kita dan kita mungkin sudah mendapatkan iman bahwa masalah yang kita doakan itu Tuhan sudah kasih kemenangan. Dan yang ketiga, kita sudah menerima kemenangan itu di dalam pengadilan Tuhan. Karena kita sudah bawa masalah itu kepada Tuhan dalam pengadilan dan Tuhan sudah berikan kemenangan itu kepada kita. Nah, ini waktunya eksekusi. Dengan cara apa kita eksekusi supaya itu jadi kenyataan? Dengan deklarasi. Kita membuat yang tidak ada itu jadi nyata. Kemenangan yang masih kita terima dengan iman itu jadi nyata secara fisik dalam hidup kita. Siapa yang melakukan itu? Tuhan tentunya. Tuhan Yesus dengan apa? Para malaikatnya yang akan melakukan itu dalam hidup kita. Amin.